Saya ingin kembali ke Pak Pujono dulu soal, saya kulik juga statementnya Bang Edwin Partogi, Pak Pujono, bahwa saya takutkan sebenarnya para jaksa di daerah ini belum sepemahaman soal bagaimana menangani kasus, bagaimana tadi restoratif justice, dan juga soal hati nurani yang Anda sampaikan tadi. Nah, bagaimana ini biar jangan sampai nanti viral dulu, baru ada keadilan. Bagaimana Pak Pujono? Jadi poinnya begini ya, kalau restoratif justice sebenarnya sudah sangat masif ya, bahkan kan kalau Kejaksaan Agung itu sudah hampir 10.000, di tahun 2023 itu saja sudah sekitar 3.000. Cuman kan memang syarat restoratif justice itu kan kedua belah pihak harus setuju. Sepakat, ya. Nah, problemnya kan di sana. Mungkin kan teman-teman jaksa maupun kepolisian barangkali ketika proses ini di restore, mau restoratif justice di RC, tapi kan tidak ketemu titiknya, sehingga kemudian dilimpah-limpah terus. Nah, sebenarnya kalau kemudian mau jujur ya, kalau teman-teman kejaksaan, ya, karena domain saya di kejaksaan, yang menangani kasus ini ketika mau menyelami rasa keadilan itu, ketika kasus ini dilimpahkan dari kepolisian penuntut umum, nah sebelum itu di P21 dilimpahkan ke pengadilan, harusnya bisa mereka melakukan seponering, kalau dalam istilah yang familiar kita sebut deponering itu. Tapi kan itu tidak dilakukan. Dulu pernah dilakukan, kayak misalnya kasus sawit di Rohul, ya, di Rekan Hulu itu, di Riau, itu juga dilakukan di seponering, atau kita istilahnya tadi deponering, atau kasusnya Pak Abraham Samad Kembang Wijoyanto dulu juga, ya itu kan juga dilakukan itu. Nah, tidak harus deponering, seponering itu tidak harus dalam kasus-kasus besar, tapi kasus-kasus yang itu menyinggung hati nurani masyarakat, yang menyinggung rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, itu bisa dilakukan. Nah, memang ini problem penegak hukum, ya kalau domain saya kejaksaan, saya ngomongnya teman-teman jaksa di daerah khususnya, sehingga kemarin Pak Jambidum kita juga apresiasi, langsung gercep, langsung kemudian kasus ini diambil alih oleh Jambidum, jadi tidak kemudian ditangani oleh jaksa di daerah lagi dari Jambidum. Nah, sehingga kita berharap nanti ya tuntutannya kurang lebih kalau misalnya ini karena sudah terlanjur dilimpahkan, seperti Landak Bali itu, di Bali itu sudah terlanjur dilimpahkan, kemudian viral, terus kemudian teman-teman Komjak juga mendorong agar kalau RC sudah kelewat, ya udah ini jaksa harus mendengarkan rasa keadilan, tuntut bebas, dan akhirnya juga kemudian dituntut bebas. Nah, paling nanti juga hakim akan kok kalian tidak RC sejak dulu gitu, hakim bilang begitu. Tapi kan ya terlepas dari ketemu atau tidak, proses ini sudah sampai ke pengadilan. Ya, artinya sekarang bolanya kan di hakim ya, hakim pengadilan ya, dan hakim bisa meminta jaksa untuk melakukan upaya itu, Pak. Satu hakim, tapi teman-teman jaksa memiliki peran, karena sebagai penuntut umum, dia yang bisa menuntut mau dihukum berapa. Karena kan kalau secara formil kan terpenuhi nih. Jadi perbuatan melawan hukumnya ini terpenuhi nih, perbuatan pidananya ini terpenuhi. Nah, tinggal kemudian teman-teman jaksa dengan mendengar rasa keadilan yang di masyarakat ini, ya sudah, penganiayaan ini karena dasarnya keadilan, ini bagian dari edukasi, bagian dari pendidikan, gitu, bagian dari pendidikan, bisa kemudian dilakukan tuntutan bebas. Oke, soal esprit de corps bagaimana, Pak? Kalau ya itu kan titik-titik yang kemudian kita orang luar bisa melihat spirit de corps segala macam itu ya. Tapi kan saya tidak membaca ke sana lah ya. Yaitu bahwa proses ini dari penyidik polisian sudah dilimpahkan oleh ke kejaksaan. Maka saya melihatnya domainnya di kejaksaan, bahwa teman-teman kejaksaan memang di garda terdepan, ya di penuntut umum, di penuntut ini di daerah-daerah mungkin belum terlalu memahami kemauan Jaksa Agung. Bahkan kita sampaikan juga, saya kasih voice note juga kepada Pak Kajari, bahwa salah satu yang diinginkan dari Pak Prabowo terhadap Jaksa Agung kita ini, kenapa kemudian dipilih kembali, adalah salah satunya Pak Jaksa Agung ini memberikan ya gagasan tentang penegakan hukum yang humanis. Penegakan hukum yang humanis itu basisnya adalah hati nurani. Nah, terjemahan hati nurani ini yang harus kemudian sering diulang-ulang. Nah, ke daerah mungkin pengulangannya amplifikasinya belum begitu. Kurang kenceng gaungnya ya. Kurang kenceng. Atau mungkin gitu, kena
nggak ada wifi di sana ya. Oke, Bang Edwin, ini soal apa ya, guru, kita juga kalau bicara atas nama hati nurani, mungkin Anda dan Pak Pujono harus sepakat dengan saya ya. Saya pakai kata harus ya. Kenapa? Orang bisa jadi seperti Bang Edwin, Pak Pujono, bisa Sony. jadi polisi ya, jadi hakim, jaksa. Itu kan tidak lain peran guru juga kan? Iya. Pasti kan? Iya. Nah, jadi kalau memang ada seperti esprit de corps gitu kan, dan kita juga belum terlalu memahami detail kasus ini, paling tidak soal hati nurani bisalah dipakai ya. Nah, bagaimana Anda melihatnya secara utuh, secara detail soal kasus ini, Bang Edwin? Ya, saya ingin menyambung apa yang disampaikan Pak Pujono tadi ya, di bagian akhir. Yang di awal tadi saya singgung. Ya, ini kan udah jadi koreng di hitungan hari yang cukup pendek, dari hitungan 100 hari di kekuasaannya Prabowo dan Gibran. Gitu. Ya. Yang seharusnya dengan adanya peristiwa seperti ini, ya, ini jadi salah satu langkah Kapolri, Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi. Iya, iya. Terhadap Tapi kan ini bawahannya. kasus lama sebenarnya, yang kejadiannya di bulan April kan? Betul, kasus lama yang kemudian kan baru besar Senin kemarin. Iya, setelah viral ya. Setelah viral, gitu. Dan itu setelah viral ini. Dan lagi-lagi selalu dibutuhkan efek kejut. Gitu. Ya. Shock terapi. Shock terapi. Jadi segala macam aturan baik yang tersedia, ya. Mau itu yang kita singgung tentang restoratif justice atau seponering atau Ya. deponering tadi Ya. ya di pasal 77 KUHAP atau diskresi yang ada di KUHAP juga pasal 140 itu dimiliki oleh jaksa. Ya. Masih kurang nggak itu? Enggak. Sudah cukup seharusnya? Sudah cukup. Oke. Ada 2 pasal yang cukup kuat di KUHAP untuk jaksa menghentikan perkara ini. Ya. Ya Kenapa kan? tidak dilakukan? Ada putusan, ada peraturan Kejaksaan Agung ya, soal restoratif justice yang juga bisa memfasilitasi penyelesaian perkara ini. Ya. Tidak dilakukan. Gitu. Hal yang sama di kepolisian. Gitu. Yang saya sampaikan di awal tadi. Ya. Ya, pertanyaannya kenapa? Ini soal kapasitas, kompetensi, atau bagaimana? Saya sangat khawatir ya. Ada semacam tanda kutip penyakit. Penyakit apa itu? Ada kenikmatan melihat orang menderita. Gitu. Ya, ada kenikmatan pertunjukan kekuasaan melihat orang menderita itu, saya khawatir ada kenikmatan itu. Yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Iya, oleh oknum aparat penegak hukum kita. Iya. Ya. Kalau Kapolsek, ya, kalau ini bapaknya kan kerja di Polsek ya, Iya. sebagai Kanit Intel Polsek. Kanit, ya. Ya, kalau Kapolsek, ya, dia punya sense terhadap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ya, dia juga pernah jadi murid. Iya, betul. Kalau Kapolresnya punya sense yang sama terhadap problem seperti ini, nggak nyampe di kejaksaan. Artinya kita Gitu. beruntung dong. Tapi karena kita- Jampidum masih punya nurani kan? Tapi Sampai ditarik ke pusat. karena kita merasa big family antara polisi dan jaksa, ya kan, 18 Oktober kabarnya penyerahan. Iya. 18 Oktober kemarin penyerahan berkas dan tersangka kepada jaksa. 18 Oktober itu juga dilakukan penahanan. Artinya nggak pernah ada restoratif justice Iya. di pihak kejaksaan juga. Gitu loh. Ya, artinya langsung dilimpahkan perkara itu ke pengadilan. Gitu. Iya. Ya kan? Dan kemudian setelah ramai, ya, yang memutuskan dia keluar kan bukan jaksa. Iya. Putusannya pengadilan. Ya, Bang Edwin, artinya saya kan tidak punya, saya bukan hakim dan Ya. saya tidak berhak menghakimi. Artinya ketika kita harus lihat secara seimbang, anak ini kan kemudian ada bekas luka ya. Iya. Nah, saya juga tidak tahu apakah itu benar bekas luka akibat tindakan pendisiplinan oleh guru. Nah, paling tidak kan kita harus mendalami kasus ini dulu soal buktinya, ya kan, alat bukti dan seterusnya. Kalaupun ternyata polisi bergerak cepat gitu kan, kita harus apresiasi juga gitu kan. Meski tidak sepenuhnya dan tidak boleh kita mengatakan siapa yang salah sampai benar sekarang ini. Bagaimana dong soal itu? Iya, kita sama-sama tidak tahu posisi kebenaran kasus seperti apa. Heeh. Apakah peristiwa yang dituduhkan, disangkakan itu benar atau tidak. Tapi kalau kita mendengar sendiri keterangan dari pihak kepolisian, ya, ada kesimpulan sederhana Ya, bahwa luka yang dialami si anak ini, siswa ini, sepertinya ya, kategorinya luka ringan. Ya. Sejauh ini saya belum tahu penerapan pasalnya apa. Ya. Ya kan? Yang tadi saya sampaikan, di Kejaksaan Agung itu dan juga di Mahkamah Agung ada sama-sama peraturan tentang
restoratif justice, Hmm. ya salah satu persyaratannya misalnya ancaman hukumannya Di di atas. bawah 5 tahun. Oh, di bawah 5 tahun. Gitu loh. Oke. Ya kan? Itu Gitu loh. bisa restoratif bisa restoratif Oke. justice gitu. Nah itu ya, maksud saya terlepas benar atau tidaknya yang disangkakan bahwa ruangnya terbuka untuk diselesaikan di luar mekanisme hukum Iya, iya. pengadilan, ya kan? Gitu loh. Kok kita senang amat sih hukum? Ya? Kenapa tergesa-gesa langsung masuk ke Iya, ranah kita pengadilan tuh begitu ya? nggak bisa melihat sebaliknya ya. Oke lah, si anak itu jadi korban ya, dari peristiwa yang mungkin dilakukan oleh Supriyani, Iya. ya kan? Tapi bisa nggak kita melihat dari posisi Supriyani? Hmm, hmm. 16 tahun jadi guru honorer Iya. yang diupah cuma Rp300.000. Hmm. Ya. Ya. Itu cuma buat pulsa kita doang itu, Iya. sebulan. Ya kan? Itu. Tanpa perlu membandingkan dengan gaji polisinya kan? Nah iya, maksud saya pengabdian ya. Iya. Ya, sama-sama mengabdi Iya, sebenarnya kan? iya pasti sama pengabdi. Maksudnya pengabdiannya 16 tahun dengan upah Rp300.000 itu, Iya. kemudian kemudian dibalas dengan penjara. Oke. Gitu loh. Oke. Belum lagi dia punya anak Iya. balita. Itu belum aspek- lagi dia mau daftar PNS, harus punya memenuhi persyaratan segala macam administratif dan kemudian terhambat Iya. dari proses hukum ini. Iya. Gitu loh. Mimpinya jadi PNS itu udah mimpi yang paling muluk tuh. Betul, Ya, betul. belum- Akhirnya bisa terhambat gara-gara terhambat kasus kan? hukum ini. Iya, bahkan gugur. Anda lebih mencermati statement Anda tadi lebih dari perspektif hati nurani kan? Iya. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang Anda juga paham, Bang Edwin. Saya mau Ya. minta komentarnya Pak Pujono soal PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Pak Pujono. Pasal 39, 40, 41 itu kan sebenarnya jelas ya bahwa guru bebas memberikan sanksi atau mendisiplinkan murid. Kemudian hak pelindungan dalam menjalankan tugas dari seorang guru, termasuk pelindungan hukum dari ancaman. Nah, saya melihat bahwa polisi tidak melakukan upaya melindungi guru, malah ikut terlibat memberikan ancaman atau bahasanya sekarang hyper criminalization terhadap seorang guru honorer. Komentar Anda Pak Pujono? Begini, kalau kita mau bicara itu dalam konteks restoratif justice misalnya ya, PP itu kita kembangkan, kita tarik dalam konteks restoratif justice, kita juga sebenarnya punya problem soal RC ini, aturannya sangat, ruangannya sendiri-sendiri. Oke. Polisi punya ruang sendiri, kejaksaan punya ruang sendiri, pengadilan punya ruang sendiri. Kayaknya ada kompartemenisasi sendiri-sendiri, walaupun sebenarnya harus tidak begitu gitu ya. Iya. Harus tidak begitu. Makanya kadang-kala cara RC di kepolisian berbeda barangkali dengan cara RC di kejaksaan. Nah, yang Apakah kita dorong tafsirnya juga berbeda-beda dari mereka semua? bisa jadi. Bisa Termasuk jadi. misalnya kata tadi misalnya, itu kan melakukan upaya pendisiplinan itu kan batasnya juga di situ tidak detail, hanya kemudian yang dianggap perlu dan kemudian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, masih ada batasan di situ. Nah, sepanjang kemudian yang dilakukan itu termasuk kategori penganiayaan, termasuk kategori yang melanggar di KUHP, kan bisa kemudian polisi menafsirkan lain. Makanya yang kita dorong pertama, kalau domain kita di kejaksaan, RC itu jangan kemudian harus didorong sampai kemudian tingkatnya kejaksaan negeri. Kewenangan. Ya, beberapa sudah dicoba sekarang izin RC itu di kejaksaan tinggi. Nah, itu harus kita dorong sampai kejaksaan negeri, biar kemudian bisa lebih leluasa teman-teman kejaksaan negeri. Kedua, kita dorong kepada pemerintah, bikinlah undang-undang yang bisa melingkupi aturan-aturan yang terkompartemenisasi sendiri-sendiri tadi. Ya. Undang-undang tentang restoratif justice. Karena ini penting gitu, sehingga ketika menerjemahkan itu, semuanya clear, punya persepsi yang sama. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah juga kalau kemudian kita juga harus jujur ya, juga harus objektif. Kita juga tidak boleh berlindung dibalik kata pendidikan segala macam itu. Karena kan sekarang sekali lagi zamannya berbeda. Nah, ketika kemudian aturannya itu ternyata masih ada celah, aturannya itu ada masih multitafsir, yang kemudian muncul adalah ya seperti ini terus-menerus gitu. Nah, apakah kemudian atas nama pendidikan kita juga akan kemudian mengamini apa yang dilakukan oleh guru tahfidz yang mencabuli siswanya itu. Iya, Oh, iya. Kan Iya, tidak betul. sampai sejauh itu kan. Nah, Sejauh itu. tetapi sebenarnya begini, kita harus menarik bahwa yang namanya pendidikan, ketika tindakan itu ada batas kewajaran yang kemudian kita bisa menilai secara universal. Pikiran saya dengan pikiran Mas Doni, pikiran Pak Pardogi itu barangkali sama pikirannya, bahwa yang namanya kewajaran
oh lukanya masih begitu. Itu hal yang sifatnya wajar. Kan tidak mungkin kemudian tingkat kesabaran orang itu dipersamakan gitu. Bahwa betul apa yang dilakukan itu adalah perbuatan melawan hukum, ya. Tapi kemudian harus ada alasan pemaafnya. Alasan pemaafnya apa? Alasan pemaafnya itu bukan lagi diskresi yang kemudian dimiliki oleh jaksa, dimiliki oleh polisi, tapi kemudian ke depan harus kemudian yang kita dorong, oh ini ada undang-undang yang mengakomodasi alasan pemaaf yang dilakukan oleh guru. Undang-undang restoratif justice misalnya, ya. Itu clear. Tapi kalau posisinya itu belum, yang dalam jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah satu, tetap suara penegakan hukum yang dasarnya hati nurani itu kan clear, perintah Undang-Undang Kejaksaan pasal 37. Itu harus kemudian diamplifikasi secara lebih luas. Kedua, mendorong restoratif justice itu tidak hanya sampai pada tingkat pengadilan, tingkat kejaksaan tinggi, tapi sampai kepada kejaksaan negeri. Ini penting. Sehingga kemudian Kajari, ya, kepala kejaksaan negeri itu dia punya juga bisa, oh kewajiban saya itu juga harus menegakkan hukum, bukan hanya menjamin kepastian, tapi juga mendengarkan ruh keadilan yang ada di masyarakat. Nah sementara ini kan enggak. Sementara ini enggak ada proses administrasi yang berjenjang, yang kadangkala dalam sisi lain ditekan oleh penyidik bahwa agar kasus ini segera dilimpahkan. Tapi di sisi lain ketika kemudian akan melakukan permohonan restoratif justice, bisa jadi nanti ini jadi persoalan harus menunggu berapa waktu karena harus ketemu jadwalnya dengan pimpinan segala macam. Nah ini kan jadi agak lama. Yeah. Nah oleh karena itu kita doronglah nanti restoratif justice sebelum ada undang-undang baru tentang restoratif justice yang mengakomodasi yang meniadakan kompartemenisasi masing-masing lembaga ini, kita dorong nanti sampai kepada pengadilan negeri. Sampai kepada kejaksaan negeri gitu. Ya, oke. Begitu. Baik, Bang Edwin, setidaknya masih ada harapan dong ya.